Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Safrullah. Unit tugas saya di SMP Negeri 1 Setabat. Pada kesempatan sekali ini, saya akan berbagi praktik baik dengan topik jasa beli singkatannya. Atau kepanjangannya adalah Jalan Sehat Peduli Lingkungan. Adapun kegiatan ini saya laksanakan di dalam kegiatan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Elemennya ada dua yang saya pilih, akhlak kepada alam. Yang kedua adalah kolaborasi dan kepedulian. Yang menjadi latar belakang saya memilih kegiatan ini atau proyek ini adalah yang pertama, pada saat ini kita bisa melihat di ruang publik, di taman, di sekolah atau di tempat-tempat tinggal, kita masih melihat banyaknya sampah yang tidak pada tempatnya. Ini adalah menjadi salah satu problema ataupun masalah buat kita semua. Maka daripada itu, di situ bisa kita lihat bahwasanya minimnya kesadaran akan membuang sampah pada tempatnya. Itulah salah satu yang melatar belakangi saya untuk melaksanakan proyek ini kepada peserta didik. Yang kedua, pada saat ini di zaman kemajuan teknologi atau digitalisasi, anak-anak kita atau siswa kita lebih memilih aktif di dunia maya dibanding aktif di dunia nyata. Anak-anak kita lebih memilih main game online, media sosial dan sebagainya dibanding melakukan kegiatan aktivitas fisik ataupun olahraga yang menyehatkan tubuhnya. Dari situ bisa kita lihat bahwasanya tingkat kepedulian anak-anak terhadap kesehatan tubuhnya itu juga sangat minim. Nah, kedua hal inilah yang melatar belakangi mengapa saya sangat ingin sekali untuk melaksanakan proyek ini. Proyek ini saya laksanakan di jam P5, yaitu Jumat dan Sabtu. Jumat saya alokasikan 3 JP dan Sabtu saya alokasikan 4 JP. Adapun sedikit mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, yang pertama yaitu adalah sosialisasi kepada siswa terkait kegiatan ini. Selanjutnya melaksanakan jalan santai keliling sambil mengutip sampah. Setelah kembali ke sekolah, sampah tadi dipilah dan dipilih mana sampah yang bisa digunakan untuk dibuat sebuah benda karya seni yang memiliki nilai jual. Nah, setelah itu ditutup dengan kegiatan refleksi dan evaluasi. Sebelum saya laksanakan kegiatan ini kepada Bapak Ibu Fasil P5, terlebih dahulu saya koordinasi dengan kepala sekolah untuk membangun komitmen saya bersama, sehingga nantinya kepala sekolah bisa mendampingi dan memotivasi kami supaya kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik, efektif dan juga efisien. Dalam kegiatan ini kami melaksanakan dua jenis penilaian, asesmen sumatif dan asesmen formatif. Asesmen formatif adalah penilaian yang berbasis proses ketika anak-anak melakukan kegiatan ini. Asesmen sumatif adalah berbasis kepada hasil. Jadi nanti kami akan menilai hasil apa yang dibuat oleh anak-anak dan kaitannya dengan prosesnya. Apakah proses dan hasil itu sudah sama? Apakah hasilnya sudah signifikan ataukah belum? Jadi di sini yang diutamakan adalah penilaian prosesnya dibanding hasilnya. Mengingat di dalam kurikulum Merdeka, penilaian proses itu sangat penting untuk peserta didik untuk pengembangan ke depannya. Oke. Mungkin ini ya saja yang bisa saya sampaikan. Baik, untuk lebih lanjut ingin tahu kegiatan yang akan kami laksanakan, tim kami, tim Fasil, yuk ikuti kami melaksanakan kegiatan ini. Sebelum mulai kegiatan, silakan ketua kelas disiapkan. Siap. Berdiri. Beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi
pada pagi ini supaya lebih semangat, kita kasih tepuk semangat. Tahu? Tahu. Bapak contohkan, tepuk semangat. Semangat. Oke, sama-sama. Ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, anak-anak bapak sekalian, pada pagi ini seperti yang sudah bapak bilang sebelumnya, kita akan melaksanakan kegiatan project dengan judul namanya Jasa Peli. Judulnya Jasa Peli. Apa Jasa Peli? Jalan santai peduli lingkungan. Jadi kita akan melaksanakan jalan santai sekaligus peduli lingkungan. Coba siapa yang tahu aktivitas yang dikatakan peduli lingkungan itu ngapain? Sampah. Mengutip sampah. Siapa lagi? Aktivitas apa lagi dikatakan peduli lingkungan? Ya, coba. Salah tidak apa-apa, coba ayo. Iya, betul sekali, kita ada sebutan. Selain mengutip sampah, kita juga membuang sampah pada kalian sudah tahu nggak jenis-jenis sampah? Belum. Jenis sampah ada organik dan non-organik. Organik adalah sampah yang sampah dari daun-daunan tumbuhan, itu organik. Non-organik adalah sampah yang dibuatnya gimana? Pabrikan, biasanya plastik, botol minuman dan sebagainya ya. Oke, dalam kegiatan ini tujuannya adalah kalian nanti menjadi remaja yang sehat, bugar dan peduli lingkungan. Dengan jalan sehat, kalian dituntut untuk bisa membiasakan pola hidup yang sehat. Jadi kalau ketika kalian bangun pagi, usahakan ada aktivitas olahraga, karena kesehatan itu mahal. Kenapa mahal? Siapa yang tahu kenapa kesehatan mahal? Kenapa? Ya obatnya mahal bisa juga. Coba kalian bayangkan begini, kalian punya uang satu kelas ini banyaknya, punya uang satu kelas ini banyaknya, tapi kalian tuh sakit-sakitan, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, bisa nggak nikmati uangnya? Tidak. Makanya kalian selain banyak uang juga mesti sehat. Bagaimana menjaganya? Pola makan yang sehat, makan tepat waktu, istirahat tepat waktu. Apalagi aktivitas olahraga. Selanjutnya, pada saat ini ya kita lihat di TV. Kalian pernah nggak lihat di berita ada kampung yang banjir? Pernah lihat nggak? Nah, coba kalian analisis apa penyebab kampung tadi banjir? Membuang sampah tidak pada tempatnya, apalagi? Membuang limbah, apalagi? Membuang sampah di sungai, apalagi? Bisa juga. Bisa. Satu lagi, siapa yang tahu? Kalian pernah lihat nggak di pinggiran sungai itu suka dibangun-bangun tempat tinggal di situ? Pernah lihat nggak? Karena sebetulnya tidak boleh ada bangunan di samping sungai. Supaya apa? Jadi kalau ketika banjir, dia itu masih ada samping-sampingnya. Dia tidak langsung ke bangunan. Misalnya ada pepohonan di sampingnya. Pepohonan itu mengisap apa? Iya, supaya tidak pak. Oke. Jadi di sini dituntut kalian supaya peduli lingkungan nantinya. Tidak hanya di sekolah, tapi di mana? Luar sekolah. Iya, betul sekali, di luar sekolah juga.
Jadi nanti Bapak juga akan menghubungi ibu atau bapak kalian, mengawasi kalian apakah kegiatan ini kalian lakukan di sekolah saja dan juga di rumah kalian lakukan nggak begitu ya. Oke, tujuannya tadi yang pertama supaya kalian sehat, dan juga yang kedua adalah membiasakan kalian untuk peduli dengan lingkungan. Oke, apa kaitannya sampah? Nih, sampah. Ya, kaitannya sampah dengan benda. Apa kaitannya? Apa kaitannya benda bisa menjadi benda yang bernilai jual? Benda yang mengandung seni bisa dijual. Contoh, coba kalau botol aqua bisa kita jadikan apa? Muara. Oh, bunga, celengan, apa lagi? Pensil. Nah, limbah apa lagi yang lain? Limbah organik coba apa? Dedaunan bisa jadi apa? Pupuk atau kompos. Ketika kalian SD pernah nggak dulu buat kompos? Belum. Jadi dedaunan plastik bisa jadi kompos ya. Oke, jadi nanti di dalam kegiatan ini kalian akan diminta mengubah limbah sampah menjadi sebuah benda yang bisa dijual. Baik itu dalam bentuk tas, celengan, pot bunga, bingkai, dan segala macam. Jadi nanti bakal Bapak bagi kelompok. Setelah kita jalan sehat, peduli lingkungan, kita keliling lintasan. Lintasannya adalah ini SMP 1, kita belok, nanti menuju Kolamir, Puskesmas, lalu kembali lagi ke SMP 1. Jauhnya itu adalah 1,6 km. 1,6 kilo. Ya. Jadi estimasi waktunya 15 sampai 20 menit. Oke, setelah kita jalan sehat, kita sambil kutip sampah, kita kembali ke sekolah, lalu kita akan mengolah sampah tadi menjadi sebuah benda seni, ya, yang nantinya akan kalian presentasikan satu-satu ke depan. Oke. Kegiatan ini adalah masuk ke dalam kegiatan P5. Ya, temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Untuk topiknya remaja sehat, bugar, dan cinta lingkungan. Ya, elemennya ada dua. Yang satu akhlak kepada alam, yang kedua kolaborasi dan kepedulian terhadap lingkungan. Oke, ya. Nah, mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Setelah ini kita akan melaksanakan kegiatan jalan sehat peduli lingkungan. Nah, nanti kalian sudah siapkan boninya belum? Nah, coba Bapak punya sebuah pemantik soal. Ya. Soalnya adalah cara mengatasi sampah yang berserakan. Siapa yang bisa kasih jawabannya? Bagaimana mengatasinya? Angkat tangannya, coba. Diambil, dibuang pada tempatnya. Diambil dan dibuang pada tempatnya. Siapa lagi? Ada lagi nggak? Ya, intinya adalah sampah tadi buanglah pada tempatnya. Kebiasaan kalian kalau di kantin bagaimana kalian? Apakah lingkungan sekolah kita sampahnya itu udah buang pada tempatnya belum? Kebanyakan? Kebanyakan belum. Makanya di sini Bapak mau laksanakan proyek ini supaya kedepannya kalian lebih peduli dan membuang sampah pada tempatnya. Oke. Yang kedua, apa yang dilakukan supaya lingkungan tempat tinggal kita tetap nyaman? Apa? Bagaimana?
supaya lingkungan tempat tinggal kita tetap nyaman? Membersihkan lingkungan, apalagi? Tidak ada sampah. Tidak ada sampah. Apakah kalau misal di dalam kamar kita itu sampah di mana-mana? Bisa menimbulkan penyakit ya? Bisa. Yang pertama mendatangkan lalat. Pasti lalat pasti masuk. Lalat itu membawa penyakit. Yang kalau nempel ke makanan kalian dan makanan tadi kalian makan, itu bisa menjadi penyakit suatu saat. Dan sampah kalau tidak dibuang akan menguap, menimbulkan gas, bau-bauan yang tidak sedap. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Ada yang bertanya enggak? Ada? Coba Bapak minta satu dulu. Yang bertanya siapa? Boleh. Tanya apa aja boleh? Tanya apa aja? Satu aja. Coba. Atau Bapak tunjuk. Pilih Bapak tunjuk atau angkat tangan. Ayo jangan takut salah. Coba. Bapak itu lebih 3. Kalau 3 Bapak tunjuk. Setuju? Oh ada, ayo mulai. Oke, apa yang tadi kau dengar enggak? Yang ditanyakan dia adalah bagaimana supaya kita semua membuang sampah pada tempatnya, gitu. Nah, untuk supaya bisa itu adalah kesadaran kita. Kita kasih pemahaman apa dampaknya kalau kita membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadi kita kasih paham dulu kepada kawan kita. Nanti kalau kamu buang sampah tidak pada tempatnya bisa menimbulkan ini loh, penyakit ini loh. Gitu. Jadi kalau tahu dampaknya pasti tidak akan mau melakukannya. Misalnya Bapak mengatakan di depan sana ada kolam, tapi ada buaya di bawah. Kalau nggak Bapak kasih paham, kamu mandi-mandi nggak di kolam itu? Pasti mandi-mandi. Tahu-tahu buayanya muncul. Makan kamu, selesai ya. Jadi supaya tahu dan menjaga, kita kasih tahu dulu, kita kasih paham apa dampaknya dalam kehidupan kita, ya. Paham? Oke, siap kita jalan santai? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Serot di depan, serot. Oke, baik. Nah, kita akan melaksanakan kegiatan jalan kaki keliling lingkungan. Coba kelompok 1 angkat goninya. Kelompok 1, goninya letak paling depan. Paling depan. Ya. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. 5, 6. Coba Bapak tes dulu semangatnya dengan tepuk tangan. Kelompok 1, nanti Bapak sebutkan nama kelompoknya. Tepuk tangan sekuat-kuatnya. Oke. Kelompok 1. Nah, segitu doang. Coba lawan. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. 6. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, siap? Siap semuanya? Semangat? Tepuk semangat lagi, tepuk semangat. Oke ya, perhatikan lintasan yang sudah Bapak jelaskan. Nanti kita belok kiri, Selamil, Puskesmas, lalu kembali ke sekolah ini. Ya, ingat tetap dalam lintasan, jangan saling tolak-tolak. Nah, ketika ada nampak sampah nanti, ada nampak sampah di jalan, langsung kutip. Ya, paham? Jalannya sama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Paham ya? Oke, kita mulai. Matan sini. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ayo jalan.
bapaknya. Dadah. Orang nabrak. Ini banyak kan? Satu lagi. Masa dia nggak mau bawa apa-apa? Akan memilah dan memilih sampah yang bisa digunakan untuk dibuat sebuah benda yang bisa menjadi sebuah karya seni yang bisa dijual kembali. Tugas kalian silakan pilah dan pilih mana yang bisa digunakan. Baik, kegiatan selanjutnya kita akan mengolah bahan bekas tadi menjadi sebuah benda yang bisa dijual. Contoh bahan bekasnya, coba Fatan ambil satu sebagai contoh. Nah, ini adalah salah satu limbah atau bahan bekas ya. Satu lagi sini coba. Nah, ini adalah benda yang nanti kita olah menjadi sebuah benda yang bisa dijual kembali. Benda yang mengandung seni. Nah, coba botol minuman ini bisa dijadikan apa? Pot bunga, apa lagi? Mobil-mobilan, tempat pensil, apa lagi? Celengan bisa, apa lagi? Ayo laki-lakinya, coba ayo. Ya betul, tempat minum bisa digunakan lagi, tapi tidak sehat. Ya, ini kan sudah bekas dipakai. Kita nggak tahu nih yang bekas pakai botol tadi punya penyakit atau enggak. Kalau dia dicucuk botol minumannya, dilengketkan ke ini nggak ke mulutnya, lengket ada sini penyakitnya. Setelah itu kau pakai botol tadi, kamu pakai, penyakit tadi pindah ke kamu juga. Jadi jangan gunakan botol bekas untuk dipakai atau digunakan untuk minum kembali. Ya, kalau bisa bahan bekas ini diolah menjadi benda lagi. Benda yang mengandung seni yang bisa dijual kembali ya. Oke, nanti kita kembali ke kelas, kita akan mengolah botol ini menjadi sesuatu. Paham? Siap? Oke. Baiklah anak-anak bapak sekalian, setelah kalian mengutip sampah tadi dan jangan sehat, selanjutnya kita akan mengolah limbah sampah tadi menjadi sebuah benda seni yang bisa dijual kembali. Paham? Kelompok 1 mana? Paham? Kelompok 2? Paham? 3? 4? 5? 6? Semuanya siap? Oke, terima kasih. Silakan kerjakan pengolahan limbah sampah. Silakan.
silakan.